Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali apa kabar Pare-Pare kembali menyapa Anda untuk edisi kali ini. Tentunya sejumlah informasi seputar kota Pare-Pare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah Pare-Pare mencatat jumlah hewan yang dikurbankan pada perayaan Idul Adha tahun ini mencapai lebih 1 miliar rupiah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4.638 orang. Total hewan kurban tahun ini yang diamanahkan melalui Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Pare-Pare sebanyak 87 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sekretaris Lazismu Kota Pare-Pare menjelaskan, jika dinominalkan nilainya mencapai 1 miliar lebih, dengan jumlah sahibul kurban 570 orang dan penerima manfaat sebanyak 4.638 orang. Saiful Amir mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah mempercayakan kurbannya melalui Lazismu. Terhimpun sebanyak 87 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Ini dari berbagai kantor layanan. Ada kantor layanan sebanyak 10 dari Masjid Muhammadiyah, ada berbasis keluarga 5 keluarga terhimpun, dan Ortom Muhammadiyah. Kalau 87 ini divaluasi ke dalam rupiah, maka total yang terhimpun itu 1.092.300.000. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling PIK Remaja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pare-Pare melaksanakan kegiatan pertemuan ketahanan keluarga berbasis masyarakat untuk remaja di Kampung KB, Kelurahan Labukang, Kota Pare-Pare. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Pare-Pare melaksanakan kegiatan pertemuan ketahanan keluarga berbasis masyarakat untuk remaja di Kampung KB, Kelurahan Labukang pada Rabu 5 Agustus 2020. Pertemuan ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling atau PIK Remaja. Melalui pertemuan yang diikuti para remaja usia 10 hingga 24 tahun ini membahas tentang kesehatan reproduksi, peningkatan life skill remaja, dan cara mencegah triad KRR. Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Pare-Pare, Andi Arizul Harabi mengatakan, pembentukan serta pengembangan skill PIK remaja sangat penting dilakukan agar remaja bisa ikut berperan serta dalam mencegah triad KRR, yakni seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsa. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pertemuan ketahanan keluarga yang dimana kita yang berbasis masyarakat, itu remaja yang dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia remaja, khususnya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Yang dimana di Kampung KB ini kami usahakan terbentuk yang namanya PIK Remaja, yang dimana PIK Remaja ini bisa mengedukasi remaja-remaja yang ada di khususnya di wilayah Kelurahan Labukang ini dalam rangka menghindari yang namanya triad KRR, yaitu seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsa, yang dimana dibentuk dalam rangka dari remaja dan untuk remaja. Sementara Ketua PIK Remaja Kelurahan Labukang, Andi Alfia, mengajak para remaja untuk ikut bergabung dalam PIK Remaja agar terhindar dari triad KRR. Saya sebagai Ketua PIK Remaja Kampung KB Kelurahan Labukang berharap untuk para remaja-remaja di luar sana yang ada di Kota Pare-Pare bisa ikut serta dalam program PIK Remaja bersosial berbasis masyarakat. Nah, biasanya program yang kami jalankan itu menurut triad KRR, yaitu memberantas pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Andi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah permasalahan menjadi topik pembahasan pada pertemuan antara DPRD Kota Pare-Pare bersama jajaran pemerintah kota, mulai dari progres pembangunan hingga penanganan COVID-19 di Kota Pare-Pare yang digelar di Auditorium B.J. Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare belum lama ini bertemu dengan jajaran pemerintah Kota Parepare dalam acara forum konsultasi yang digelar di Auditorium B.J. Habibie, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Hadir dalam pertemuan yang dimoderatori Sekretaris Daerah Kota Parepare, Haji Iwan Asaat APMSI, yakni Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH, beserta Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan jajarannya. Kita bertemu pada kesempatan ini adalah merupakan agenda yang menjadi keharusan sebenarnya karena punya legalitas kuat, rapat konsultasi antara legislatif dan eksekutif. Rapat konsultasi ini memang beberapa saat yang lalu kelihatannya tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, tapi saya yakin dengan kesadaran kita semua sebagai abdi negara, negara, abdi masyarakat, tentunya kita ingin sekali melahirkan forum-forum yang berorientasi tidak melahirkan kebuntuan, tapi melahirkan solusi-solusi yang terbaik demi untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, segenap anggota Dewan yang terhormat, izinkan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan progres pemerintahan kita, tentunya dalam kondisi yang abnormal, yaitu kondisi pandemi. Saya yakin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bisa memahami kondisi seperti ini. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan ini adalah ruang yang tempat yang cukup terhormat, namanya Auditorium B.J. Habibie. Sementara dari DPRD Kota Parepare hadir Ketua DPRD Kota Parepare Andi Nurhatina Tipu Esos bersama Wakil Ketua DPRD M. Rahmat Samsu Alam serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Bapak Ibu anggota Dewan, ada masukan-masukan sumbangan saran yang akan disampaikan pada pertemuan ini demi kelanjutan pembangunan kita Parepare yang kita cintai, yang tentunya adalah mensejahterakan masyarakat Parepare. Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti ini kita menyatukan visi dan misi kita untuk bersama-sama bersinergitas dengan eksekutif dan legislatif untuk membangun Parepare yang lebih baik ke depan, dan pada akhirnya kita bersama-sama bertekad untuk mensejahterakan masyarakat Kota Parepare. Sejumlah permasalahan menjadi topik pembahasan pada pertemuan ini, mulai dari progres pembangunan di Kota Parepare hingga penanganan COVID-19. Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH mengharapkan agar melalui pertemuan seperti ini, pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare dapat terus melakukan sinergitas untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Parepare. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Guna menyukseskan Pekan ASI Sedunia, pemerintah Kota Parepare secara serentak akan melakukan edukasi ASI di 8 puskesmas yang ada di Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week merupakan salah satu upaya dari UNICEF dan WHO untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI terhadap kesehatan bayi di seluruh dunia, yang diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus setiap tahunnya. Guna menyukseskan Pekan ASI Sedunia, pemerintah Kota Parepare secara serentak pada Kamis besok akan melakukan edukasi ASI di 8 puskesmas. Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati yang ditemui baru-baru ini mengungkapkan siap berkontribusi dalam menyukseskan Pekan ASI Sedunia. Irnawati menambahkan selain memberikan edukasi pada pelaksanaan Pekan ASI Sedunia, pihaknya juga melakukan pertemuan kelas ibu hamil. Sosialisasi terkait ASI dalam rangka acara ini besok pada jam 9 pagi di rumah warga yang telah kami tunjuk dan kami koordinasikan bersama warga yang bersangkutan, dan bersamaan dengan acara tersebut kami juga rangkaikan dengan acara pertemuan kelas bumil yang rutin kami laksanakan untuk setiap kelurahan. Jadi besok itu sasarannya adalah ibu balita dan ibu menyusui, kemudian ibu hamil,
dan mungkin kami akan didampingi juga oleh bidang yang bersangkutan di Dinas Kesehatan dan beberapa koordinator bidang dan beberapa bidang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, maraknya para pedagang yang berdagang di pinggir jalan seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Satpol PP menurunkan personilnya untuk meminta para pedagang memindahkan barang dagangannya ke pasar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Parepare melakukan sosialisasi khususnya kepada para pedagang kaki lima. Sosialisasi ini dilakukan menyusul makin maraknya para pedagang menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Parepare, Rabu 5 Agustus 2020. Dalam proses sosialisasi ini, Satpol PP Kota Parepare menurunkan personel dari tim humanis Satpol Cantik dan penegakan Perda untuk meminta para pedagang seperti penjual ikan, sayur mayur, dan lainnya untuk memindahkan barang dagangannya ke pasar karena dinilainya mengganggu estetika keindahan kota. Selain itu juga sering dikeluhkan oleh warga pengguna jalan, utamanya pedagang basah seperti ikan, karena menimbulkan bau atau aroma yang tidak sedap. Seperti diungkapkan Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Prasetyo, yang memimpin langsung kegiatan ini. Jadi pada hari ini kita bersama tim humanis dan tim penegak Perda melakukan sosialisasi ke seluruh pedagang kaki lima, utamanya pedagang basah yang ada di sekitaran Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ini sudah menjamur, jadi kita menyarankan ke para pedagang untuk bergabung di pasar, disatukan di pasar. Karena menurut masyarakat di sini, pedagang ikan yang berada di sini itu menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak menyenangkan. Jadi kita menyarankan bahwa pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang basah, pedagang sayur, ikan, dan lombok tomat untuk bergabung di pasar. Di pasar kan sudah diatur sanitasinya, pembuangan, dan air yang bersih juga. Itu Pak, kegiatan kami ini hari ini. Prasetyo mengharapkan melalui sosialisasi ini, para pedagang dapat memindahkan barang dagangannya ke pasar. Dan kedepannya tidak ada lagi masyarakat atau pedagang seperti penjual ikan, sayur mayur menjual di sembarang tempat, tapi semua terpusat di pasar, guna menjaga kebersihan serta keindahan ruas jalan utama di Kota Parepare. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Temu karya tingkat kecamatan kembali digelar oleh Karang Taruna Kota Parepare untuk memilih pengurus baru periode 2020 hingga 2025. Temu karya tingkat kecamatan kali ini dilaksanakan oleh Kecamatan Bacukiki Barat di Aula Kantor Kecamatan pada Rabu 5 Agustus 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Karang Taruna Kota Parepare melaksanakan temu karya tingkat kecamatan untuk memilih pengurus baru periode 2020-2025. Temu karya tingkat kecamatan kali ini dilaksanakan oleh Kecamatan Bacukiki Barat di Aula Kantor Kecamatan pada Rabu 5 Agustus 2020. Temu karya tersebut dibuka Camat Bacukiki Barat Fitriani SSTP yang dihadiri Kapolsek Bacukiki AKP Paulus dan Ramil Soreang, Kapten INF Basri, beserta para lurah dan ketua Karang Taruna Kelurahan sekecamatan Bacukiki Barat. Camat Bacukiki Barat berharap pengurus Karang Taruna bisa terus bersinergi dengan pemerintah, kecamatan, dan kelurahan dalam mensukseskan setiap program kerja pemerintah, utamanya penanganan COVID-19. Lagi tidur, sekarang tolong bangun bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Karang Taruna Kota, kelurahan, dan kecamatan, bersama-sama kita untuk menghadapi pandemi ini. Tentunya sesuai dengan arahan dan himbauan dari Bapak Wali Kota sendiri untuk tetap kita mensosialisasikan, mengedukasikan penegakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadi kami berharap nantinya pengurus yang baru dapat bekerja sama dengan kami. Kami harapkan dan kami tunggu terobosan dan inovasinya dalam keterlibatannya untuk penegakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga nantinya sebenarnya kami tiap hari turun ya, Forkopimda bersama Kepala Puskesmas tiap hari turun.
Makanya kami segera membentuk supaya kalau terbentuk ini hari, besok sama-sama dengan kami untuk turun menghimbau di kelurahan-kelurahan dan lingkungan-lingkungan yang ada. Dan kami juga harapkan Karang Kelurahan juga aktif bersama dengan para lurah dan jajarannya serta kami itu. Melalui kesempatan itu juga, Dan Ramil dan Kapolsek Baju Kiki berharap Karang Taruna mampu menjadi pelopor bagi generasi muda untuk bangkit dan maju menjadi generasi yang produktif di lingkungannya. Dalam pemilihan tersebut, Muhammad Aziz dipercaya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Baju Kiki Barat untuk periode 2020-2025. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Lumpue melakukan pemasangan bel di setiap pintu masuk agar tenaga medis yang ada di dalam ruangan dapat cepat tanggap terhadap pasien yang baru datang. Kepala Puskesmas Lumpue yang ditemui baru-baru ini angkat bicara terkait kelurahan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Lumpue beberapa waktu lalu. Kepala Puskesmas Lumpue mengucapkan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Tidak hanya itu, Irnawati mengatakan guna menyikapi peristiwa tersebut, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kerja tenaga medis, serta sarana dan prasarana di Puskesmas Lumpue, salah satunya dengan pemasangan bel di setiap pintu masuk, agar tenaga medis di dalam ruangan bisa langsung tanggap terhadap pasien yang baru datang. Saya selaku Kepala Puskesmas memohon maaf apabila terjadi ketidakpuasan dari yang bersangkutan. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Salah satunya yaitu evaluasi kinerja, ya. Kami kembali mengevaluasi siapa-siapa yang perawat atau bidan yang jaga, yang bisa jaga pada malam hari dan tidak mampu untuk jaga pada malam hari. Dan kami sudah mengevaluasi. Kemudian yang kedua yaitu kami mengevaluasi terkait sarana dan prasarana. Jadi pada hari itu juga kami memasang bel di setiap pintu masuk supaya petugas yang berjaga di dalam bisa langsung tanggap terhadap pasien yang datang. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Erni Roslin. Saya Jo Harmonika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.